Oke, di bab pertama ini untuk pembelajaran SKI ya. Kita di sini akan belajar tentang peradaban bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Oke, di sini mungkin ada yang sudah belajar apa itu SKI? Mungkin yang dari dulu dari MTS siapa? Oke. Terus yang laki-laki? Fareli sapa? Oke ya. Terus yang dari SMP? Ya. Oke. Ya, jadi gini. Mungkin yang dari MTS ya itu pelajaran kalian nanti itu diulangi ya. Kalian dulu ketika belajar di MTS itu sudah pernah menerima pembelajaran itu ajaran Islam itu loh. Ya, penyebaran. Terus apa itu? Masuknya Islam di Arab sana juga sudah? Belum. Oh, terakhir itu. Oke, berarti kita sekarang akan mempelajari yaitu PowerPoint-ku saya tak buka rek. Oke ya. Jadi di bab ini ya, di bab pertama ini kita akan belajar tentang penyebaran bangsa Arab sebelum peradaban bangsa Arab sebelum agama Islam. Ya, yang bawa buku ditulis ya. Jadi bab 1 ini kita akan belajar tentang peradaban bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Oke, yang di rumah juga ditulis ya. Peradaban bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Peradaban bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Peradaban bangsa Arab datangnya agama Islam. Oke ya. Oke. Jadi sebelum saya jelaskan, mungkin kalian bisa menjabarkan atau kalian sudah pernah membaca-baca gimana sih orang-orang Arab itu sebelum datangnya agama Islam. Oke, Samen, ya po. Mabuan, ya betul. Sering minum minuman keras. Terus ada lagi, apa lagi? Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu seperti apa? Menyembah berhala. Terus apa lagi? Berzina. Terus apa lagi? Apa? Berjudi. Terus apa lagi? Membunuh anak perempuan. Menyembah berhala wis kumang. Terus apa lagi? Ya. Jadi memang orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam, mereka itu lebih condong melenceng kepada ajaran agama Islam ya. Jadi memang sangat melenceng sekali. Tuh. Terus tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran untuk bab ini, untuk bab peradaban bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, nanti tujuannya itu kalian belajar ini adalah semua peserta didik itu mampu menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan proses peradaban bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Jadi nanti ketika sampean berada di rumah ya, terus kebetulan ada tetangganya itu
lagi bertanya sehingga kalian bisa menceritakan, bisa menjelaskan. Oh, sampean sekolah di sih, Re? Oh, kula sekolah ten Al Hidayah. Tuh ya, oke. Lanjut. Terus kita untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik ya. Topik yang pertama adalah sistem peribadatan masyarakat Quraisy atau masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Terus yang kedua yaitu keadaan sosial masyarakat Quraisy. Jadi keadaan sosial masyarakat Quraisy itu seperti apa? Ya. Tuh, jadi nanti kita bahas. Jadi kita di sini akan membahas dua topik yaitu sistem peribadatan masyarakat Quraisy dan keadaan sosial. Keadaan sosialnya masyarakat Quraisy itu seperti apa? Apakah dia itu saling tolong menolong ataupun dia itu sering melukai hatinya tetangga atau gimana tuh ya. Oke, kita bahas satu persatu. Sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pada permulaannya bangsa Arab Quraisy itu telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Ibrahim dan Ismail, yaitu agama Hanif. Ya, agama Hanif. Ya. Iya. Hanif. Ya. Agama Hanif. Atau bisa disebut dengan agama apa? Hanifiyah. Ya. Jadi sebelum orang-orang Arab itu melenceng dari ajaran-ajarannya agama Hanif ya, dia itu sudah memiliki ajaran, sudah memiliki agama. Agama apa? Agama Hanif. Ya, agama Hanif. Hanif itu artinya apa? Artinya itu adalah benar dan lurus. Nah, terus Pak, kenapa kok mereka itu kan dulunya sudah mempunyai ajaran agama Hanif kok bisa melenceng menjadi ajaran agama jahiliyah, kok bisa menjadi jahiliyah atau menjadi masyarakat Quraisy ya? Karena gini, karena terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh apa itu? Ya, maksud kelompok ya. Ya. Jadi terpengaruh oleh itu, oleh lingkungan. Terus terpengaruh oleh apa itu? Bukan. Apa itu namanya? Bukan. Bukan. Terpengaruh oleh itu loh. Kayak bukan. Oh, kok itu jenenge. Ya, terpengaruh oleh kelompok ya. Jadi kalau seumpama ya, kalian terpengaruh oleh pergaulan. Nah, itu. Ya. Ya. Jadi kalau pergaulan ya, jadi mereka kan bergaul oleh sama orang-orang yang tidak paham tentang agama itu tadi, sehingga itu mereka itu melenceng dari ajaran-ajaran mereka ya. Jadi dulu itu mereka memang sudah mempunyai agama Hanif, yaitu yang artinya adalah apa? Benar dan lurus. Jadi yang dibawa oleh Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail. Nah,
Nah, mereka kan terpengaruh oleh pergaulan sehingga mereka itu melenceng. Nah, maka dari itu ya, kalian ya sebelum terpengaruh oleh pergaulan, kalian itu memang harus bisa memilah dan memilih teman. Nah, kalau teman kalian itu sampean ya kayak setan. Nah, temannya itu dia itu cenderung ke agamis ya. Pasti kalian akan agamis juga. Tetapi kalau teman kalian itu melenceng dari ajaran-ajaran agama Islam, terus sering berbuat yang tidak senonoh, pasti akhlak kalian atau perbuatan kalian juga akan seperti itu ya. Oke. Jadi harus bisa memilah dan memilih teman. Lek temane kayak nakal ya apa? Ya kalian cukup diam dan tidak usah cukup diam dan nggak usah dielok ini ya, nggak usah melo ya, nggak usah melo. Oke, kita lanjut ya, lanjut. Beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, yaitu pemujaannya itu yang pertama yaitu menyembah malaikat. Ya, dia itu menyembah malaikat. Kenapa kok sampai menyembah malaikat? Karena orang-orang bangsa Quraisy pada zaman dahulu itu menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Nah saiki lek putra-putri Tuhane disembah, berarti kan Tuhane ono akeh. Padahal kalau di dalam ajaran agama kita yaitu agama Islam, Tuhan itu hanya satu. Kalau Tuhan itu banyak, maka bumi ini, dunia ini akan rusak. Nah, contohnya di Desa Karangan, Donowari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia Raya. Ya. Ya. Di desa ini ya, sama Tuhan yang pertama, dia itu mentakdirkan bahwa hari ini itu turun hujan. Tuhan yang kedua mentakdirkan di sini itu panas. Tuhan yang ketiga itu mentakdirkan di sini itu turun salju. Ya. Nah, sehingga dunia ini akan rusak kalau banyak yang mengatur. Ya. Maka dari itu di dalam ajaran agama kita yaitu agama Islam, kita itu meyakini bahwa Tuhan kita itu hanya satu. Siapa? Allah ya. Tuh. Jadi orang-orang bangsa Quraisy itu juga meyakini Tuhan itu mempunyai anak. Berarti ono Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak dan lain-lain. Dan malaikat pun ini juga disembah. Tuh ya. Terus yang kedua yaitu menyembah jin, roh, terus hantu. Tuh ya. Terus sing viral saiki ku apa? Lampor. Nah, lampor itu juga disembah oleh bangsa Quraisy itu pada zaman dahulu. Ya. Ya. Jadi ini ya, kenapa kok mereka itu menyembah, bahkan dia itu rela memberikan sesembahan seperti kepala kerbau, kepala sapi diberikan oleh kepala ayam ya. Nah, itu diberikan kepada para jin-jin, kepada para roh tersebut ya. Sampai seperti itu. Ya. Jadi Tuhan ya sebetulnya itu Tuhan itu tidak butuh seumpamanya aku duwe makanan iki, kalian kasihkan itu aslinya enggak butuh. Yang butuh itu adalah kita.
kita menyembah Allah itu tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi Mas Yo koyo sampean ya. Walaupun kita itu menyembah Allah ya, menyembah Allah, jadi kan memang harus dengan apa? Dengan hati ikhlas, tidak harus dengan terpaksa ataupun berat hati. Jadi intinya itu kita itu harus ikhlas dan ikhlas ya. Jangan sampai kalian itu meniru seperti orang-orang Quraisy menyembah apa tuh menyembah Allah dengan cara memberikan sesajen ya, memberikan sesajen kepada batu-batu yang besar. Terus dikei koyok sego kuning, terus dikasih ingkung, terus dikasih kepala kerbau dan lain-lain tuh kan anu apa itu jenenge mubadir ya tuh ya. Terus yang ketiga yaitu menyembah bintang-bintang. Yang dimaksud dengan bintang-bintang adalah matahari, bulan ya. Ya. Matahari, bulan, terus planet-planet itu disembah. Kenapa kok disembah? Karena gini. Karena bintang-bintang tersebut itu diberikan ini kekuasaan penuh untuk mengatur alam semesta. Jadi yang mengatur alam semesta ini anggapan masyarakat Quraisy itu adalah bintang-bintang tersebut ya. Tapi ini sore. Oke ya. Lanjut. Yang terakhir yaitu menyembah berhala ya. Jadi berhala itu sama orang-orang bangsa Quraisy ya, itu disembah. Berhala itu dari apa? Dari batu. Seumpama ya. Saya sebagai bangsa Quraisy. Terus siapa? Sampai apa namanya? Wisam ya. Saya ingin menyembah Wisam ya. Seumpama. Kan umpama nih ya. Nah, ini temanya umpama nih ya. Jadi saya ingin menyembah Wisam sehingga saya itu membuat patung mirip dengan Wisam ya. Jadi lemune ya mirip ya. Ya. Lemune ya mirip, pokoknya tak buat mirip dengan Wisam. Terus setelah itu saya sembah. Tuh. Dengan apa? Dengan memberikan sesajen tersebut kepada patungnya Wisam. Oke. Itu tadi sudah ditulis. Oke. Oke ya. Ayo ditulis. Yang di rumah juga ditulis ya. Oke. Tadi saya menerangkan apa? Bentuk-bentuk pemujaan yang bentuk-bentuknya apa saja? Bentuk-bentuk pemujaan orang Arab. Yang pertama apa? Kenapa kok disembah? Ya, terus yang kedua. Ya. Terus bintang. Kenapa kok menyembah bintang-bintang? Karena apa? Berkuasa mengatur alam semesta. Terus yang terakhir apa? Menyembah berhala. Oke.
Yang laki-laki, ayo yang laki-laki. Tadi saya menerangkan apa? Yang pertama, menyembah malaikat. Kenapa kok disembah? Putra-putri Tuhan. Terus yang kedua, menyembah jin. Jin. Terus kenapa kok disembah? Terus yang ketiga apa? Loh. Yang ketiga bulan bintang. Kenapa kok disembah? Karena yang mengatur alam menganggap dia itu bisa mengatur alam semesta. Terus yang keempat, berhala, ya, ya, menyembah berhala. Oke, ya, ditulis ya, jangan lupa. Oke, selanjutnya, sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya dan tahayul, ya. Jadi selain mereka menyembah para apa itu bintang, bulan, malaikat, jin dan roh ya, orang-orang bangsa Quraisy ya sebelum datangnya agama Islam, dia itu juga percaya kepada tahayul. Tahayulnya apa saja? Yaitu yang pertama ya, di dalam setiap perut orang itu terdapat ular yang melilit. Ya. Ya. Jadi ular yang melilit itu ketika ular itu menggigit ya, maka akan timbul rasa lapar. Tuh ya. Jadi lain dhisik wong-wong kan sik durung eruh di jero perut kita itu kan ada usus ya. Ya. Jadi dia itu ya orang-orang Arab itu menganggap bahwa gini, oh ndek jerone perut awak dhewe iki lho ana ulone, ada ularnya. Ketika ular itu menggigit perut kita, maka timbul rasa lapar. Terus itu tahayul yang pertama. Terus tahayul yang kedua yaitu mereka bisa apabila mereka itu mengenakan cincin ya dari besi atau tembaga, maka dia itu akan mendapatkan kekuatan yang lebih. Jadi seolah-olah koyok superhero ya. Jadi ketika memakai cincin dari besi atau logam, maka mereka akan mendapatkan kekuatan. Nah, itu pikirannya orang bangsa Quraisy pada zaman dahulu. Padahal, ayo bangun. Loh, ya. Jadi ya, gini. Padahal besi ya, besi itu tidak ada apa-apanya dengan kekuatan Tuhan. Ya. Jadi besi itu ya mek besi-besi biasa ya. Engko dumani di embong nemu mur ya, langsung sampean gawe. Cek untuk kekuatan. Tahu? Hah? Mur iki lho baut. Nah, baut iki lho maksudnya. Ya, moro-moro sampean pakai cincin. Apa kok sampean kok gawe cincin kok baut? Aku cek untuk kekuatan kayak bangsa Quraisy ya. Itu jenenge sesat ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi seperti orang-orang kayak di mana itu di pinggir-pinggir jalan. Aku duwe ake, di ake iki ono isine singo. Lah, ono isine anu. Lah, itu sama saja dengan apa? Musyrik ya. Jadi tidak tuh wis mari ta.
Yuk. Saya lanjutkan sebentar. Kurang 3. Tahayulnya ya selain itu tadi dia itu ya bila mereka mengharapkan turun hujan ya. Kalau orang Islam, kalau kita ingin turun hujan, kita kan melakukan sholat istisqa. Tapi kalau orang zaman dahulu ya, orang zaman dahulu itu dia itu mengikatkan rumput kering kepada ekor biri-biri. Apa itu biri-biri? Biri-biri itu adalah domba. Sound apa? Sip-sip itulah ya. Tuh. Tuh. Mungkin itu saja ya dari saya. Terus yang telat ya. Besok nggak boleh telat lagi. Ya. Terus yang seragamnya sudah jadi dipakai. Terus yang di rumah ya, yang di rumah jangan lupa tetap absen ya, absen kegiatan dan absen pembiasaan sholat duha dan sholat duhur. Mungkin dari saya itu saja. Oh ya, soalnya gini, kalau kalian tidak absen itu dianggap alfa. Tuh, mungkin dari saya itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila. Bil.